Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Krisdiana Putri, biasa dipanggil Putri. Di sini saya akan presentasi dalam pertemuan ke-7 ya, di mata kuliah seminar manajemen keuangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya modal dan struktur modal internasional. Di sini saya akan jelaskan tentang pengertian terlebih dahulu, yaitu biaya modal. Biaya modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Setiap peningkatan total aktiva harus didanai dengan peningkatan dari satu atau lebih komponen modal. Menurut Hanafi, biaya modal ialah tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak turun. Istilah biaya modal sering digunakan yang dapat dipertukarkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru, dan biaya peluang pendanaan perusahaan. Istilah apapun yang digunakan, konsep dasarnya sama. Biaya modal merupakan tingkat yang harus didapat pada sebuah proyek investasi baru. Jika proyek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham biasa, biaya modal juga merupakan dasar yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja periodik sebuah divisi, bahkan seluruh perusahaan. Menurut Keown, biaya modal keseluruhan perusahaan mencerminkan kombinasi biaya dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. Maka disebut biaya modal keseluruhan ini sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. Merupakan rata-rata biaya setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai suatu proyek. Bobot mereka mencerminkan proporsi dari total pendanaan yang digalang bagi masing-masing sumber. Biaya modal mempunyai dampak yang besar terhadap nilai suatu perusahaan multinasional. Untuk mendanai kegiatannya, MNC menggunakan struktur modal, yaitu proporsi antara hutang dan modal yang dapat meminimalkan biaya modalnya, dan dengan demikian maksimalkan nilai MNC. Untuk tujuan sendiri Tujuan biaya modal itu perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, bisa memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk jenis biaya modal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya modal secara individu, yaitu biaya modal terdiri dari utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preference. Yang kedua, itu biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC, atau Weighted Average Cost of Capital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal memiliki pengertian yang lebih sempit dari struktur keuangan. Struktur modal menunjukkan komposisi penggunaan dana jangka panjang, sementara struktur keuangan menunjukkan komposisi seluruh dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang digunakan untuk membelanjai kekayaan perusahaan. Secara umum, jenis dana yang dipakai perusahaan dapat dibedakan menjadi utang dan modal sendiri atau equity. Teori struktur modal pada hakikatnya berusaha menjawab pertanyaan apakah perbedaan struktur modal memiliki pengaruh terhadap biaya modal perusahaan.
Keputusan struktur modal relevan untuk dipertimbangkan jika memiliki pengaruh terhadap biaya modal dan sebaliknya menjadi tidak relevan jika berpengaruh jika keputusan struktur modal relevan untuk dipertimbangkan jika memiliki pengaruh terhadap biaya modal dan sebaliknya menjadi tidak relevan jika tidak berpengaruh apa-apa. Perumusan teori struktur modal umumnya dimulai dengan mengasumsikan bahwa terdapat pasar modal yang sempurna. Kondisi yang melandasi terciptanya pasar modal yang sempurna adalah yang pertama, tidak ada pajak. Kedua, perubahan komposisi utang dan equity dapat dilakukan secara langsung karena tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, seluruh keuntungan perusahaan dibagikan sebagai dividen. Yang keempat, semua pemodal memiliki pengharapan yang seragam terhadap distribusi keuntungan perusahaan. Yang kelima, keuntungan operasi bersifat konstan atau tetap. Selain dari pengertiannya, ada juga faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Yang pertama itu struktur aktiva. Semakin besar jumlah aktiva perusahaan, terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dana utang. Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh dari struktur aktiva pada struktur modal perusahaan. Terus yang kedua ada growth opportunity. Perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik ini biasanya tidak semuanya menguntungkan. Hal tersebut juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Untuk yang ketiga itu ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Hal ini yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut, sedangkan perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Terus yang keempat itu ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi pasti mempunyai dana internal lebih banyak dibanding dengan profit terendah. Dengan begini, perusahaan yang memiliki profit tinggi akan memiliki hutang yang lebih rendah karena memiliki dana internal yang cukup. Hal ini yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kelima itu ada resiko bisnis. Resiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini berpengaruh kepada leverage perusahaan atau manfaat perusahaan. Jadi dari 5 faktor yang mempengaruhi kondisi struktur modal perusahaan juga akan berpengaruh dengan kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, posisi perpajakan, perusahaan yang kondisi keuangan sehat tentunya rutin membayar pajak. Jadi dari kelima faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi struktur modal perusahaan. Ini dengan contoh perpajakan, posisi perpajakan ya. Perusahaan yang kondisi keuangannya sehat tentunya rutin membayar pajak dan tidak mengalami masalah perpajakan. Dan sebaliknya, perusahaan yang tidak taat pajak atau memiliki kondisi keuangan tidak sehat, proses pajaknya bisa saja terhambat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal perusahaan. Yang pertama itu teori pendekatan tradisional. Teori pendekatan tradisional menyatakan bahwa akan ada struktur modal dengan optimal. Dengan maksud, struktur modal mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur modal bisa berubah-ubah supaya dapat didapatkan nilai perusahaan optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tanpa pajak. Pendapat atau Modigliani dan Miller itu mengenai struktur modal adalah tidak relevan atau tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Kemudian ia mengajukan asumsi guna membangun teori mereka, yakni yang pertama tanpa agensi cost, tanpa pajak, investor bisa berhutang dengan suku bunga sama dari perusahaan. Investor memiliki informasi serupa manajemen tentang prospek perusahaan pada masa depannya. Yang kelima, tanpa biaya kebangkrutan. Keenam, EBIT tanpa pengaruh penggunaan utang. Yang
7. Itu para investor merupakan price takers. Yang ke-8, jika mengalami kebangkrutan, maka aset dijual harga pasar. Teori yang kedua itu teori trade-off pada struktur modal. Selanjutnya, teori dengan pajak. Teori Modigliani dan Miller tanpa pajak dianggap tidak masuk akal, lalu dimasukkan pajak ke dalam teori mereka. Pajak dibayarkan untuk pemerintah, artinya menjadi aliran kas keluar perusahaan. Utang dapat dipakai untuk menghemat pajak sebab dapat digunakan menjadi pengurang pajak. Selanjutnya yang kedua itu teori trade-off pada struktur modal. Menurut pendapat yang diungkapkan Myers, perusahaan berhutang hingga dalam tingkat utang tertentu, yang mana penghematan pajak dari tambahan utang seperti biaya kesulitan keuangan. Teori struktur modal perusahaan trade-off ini dalam struktur modal optimal menggunakan faktor antara biaya agen, pajak, dan biaya kesulitan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi simetris information dan efisiensi pasar menjadi imbangan serta manfaat untuk pemakaian utang. Selanjutnya yaitu teori ketiga, pecking order. Menjelaskan perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang itu teori selanjutnya itu teori yang ketiga, teori pecking order. Jadi mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil? Secara spesifik, perusahaan memiliki urutan untuk preferensi penggunaan dana perusahaan. Itu dari urutannya ada 4. Yang pertama, pandangan internal perusahaan. Dana internal didapat dari laba yang dihasilkan perusahaan. Terus yang kedua itu perusahaan menghitung target rasio pembayaran berdasarkan perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, adanya kebijakan konstan yang digabung dengan fluktuasi dan kesempatan berinvestasi tanpa prediksi sehingga aliran kas menjadi lebih besar daripada pengeluaran investasi. Yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat itu teori asimetri dan signaling. Teori ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang prospek maupun resiko bisnis. Selanjutnya saya menjelaskan tentang karakteristik perusahaan multinasional yang mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan MNC yang dapat mempengaruhi biaya modalnya yaitu besar perusahaan. Pihak kreditur akan memberikan tarif istimewa kepada debitur yang meminjam uang dalam jumlah besar. Semakin besar perusahaan, maka dana yang dibutuhkan baik untuk modal atau ekspansi juga semakin besar. Karena MNC memiliki jangkauan operasi yang lebih luas dari perusahaan domestik, maka peluang untuk tumbuh lebih cepat semakin besar. Dengan demikian, MNC lebih mampu menekan biaya modalnya karena memperoleh perlakuan istimewa dari pemilik dana. Terus yang kedua itu ada akses ke pasar modal internasional. Mempunyai kemampuan untuk mengakses ke pasar modal internasional dapat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya MNC yang umumnya memiliki keunggulan untuk mengakses ke pasar modal internasional dari perusahaan domestik. Pada kondisi ini, MNC lebih mampu untuk menekan biaya modalnya. Selanjutnya yang ketiga itu diversifikasi internasional. MNC berbeda dengan perusahaan domestik karena jaringan MNC sudah terdiversifikasi di beberapa negara di mana akan lebih tahan menghadapi perubahan situasi yang tidak menguntungkan di suatu negara. Karena sumber dananya tidak terkonsentrasi hanya pada satu negara saja, berbeda dengan perusahaan domestik karena hanya terkonsentrasi pada satu negara saja. Kondisi ini membuat resiko kebangkrutan MNC lebih rendah dari perusahaan domestik. Terus untuk yang keempat itu resiko valuta asing. Fluktuasi kurs valuta asing dapat mengakibatkan variabilitas aliran kas MNC lebih besar dari perusahaan domestik. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian terbayarnya bunga dan pokok utang serta memperbesar kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Kondisi ini membuat pemodal menaikkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan sehingga biaya modal MNC akan lebih tinggi dari perusahaan domestik. Yang kelima ada risiko negara. Perusahaan anak MNC
yang ada di luar negeri menghadapi resiko dinasionalisasi oleh pemerintah. Apabila kompensasi yang diberikan tidak sepadan dengan kerugian yang diderita, perusahaan terancam untuk bangkrut. Semakin besar proporsi aset MNC di luar negeri, maka resiko kebangkrutan akan semakin tinggi. Resiko lain yang dihadapi oleh MNC adalah perubahan peraturan yang berimplikasi negatif bagi MNC. Selanjutnya ada perbandingan biaya modal dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model atau dalam kurung itu CAPM. Untuk menilai bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan multinasional berbeda dari tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan domestik murni. Capital Asset Pricing Model dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan sama dengan RF, yaitu tingkat pengembalian bebas risiko ditambah beta dari saham. Dalam kurung itu ada RM tingkat pengembalian pasar dikurangin RF tingkat pengembalian bebas risiko. Dalam rumus tadi itu ada tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan dipengaruhi antara lain oleh tingkat pengembalian pasarnya RM, besarnya pengaruh tingkat pengembalian pasar terhadap return saham individual tergantung pada besarnya koefisien beta saham. Beta merupakan koefisien yang menunjukkan sensitivitas tingkat keuntungan sekuritas terhadap perusahaan pasar. Apabila beta sama dengan 100, artinya suatu saham memiliki standar deviasi atau resiko yang sama dengan resiko rata-rata pasar. CAPM menyiratkan bahwa tingkat pengembalian yang diinginkan dari saham sebuah perusahaan merupakan fungsi positif dari suku bunga bebas risiko, dari tingkat pengembalian pasar, dan beta dari saham. Beta mewakili sensitivitas pengembalian dari saham terhadap pengembalian pasar. Dalam kurung indeks harga saham biasanya digunakan sebagai pengganti tingkat pengembalian pasar. Sebuah perusahaan multinasional tidak memiliki kontrol apapun terhadap suku bunga bebas risiko atau tingkat pengembalian pasar, tetapi mampu mempengaruhi betanya. Perusahaan multinasional yang mampu menaikkan volume penjualan di luar negeri akan mampu menurunkan beta dari sahamnya. Dengan demikian, mengurangi tingkat pengembalian yang diinginkan oleh para investor. Jadi, biaya modal perusahaan multinasional akan menurun jika volume penjualannya meningkat. Pendukung-pendukung CAPM mengemukakan bahwa beta dari proyek dapat digunakan untuk menentukan required rate of return dari proyek. Beta dari proyek memiliki sensitivitas dari aliran kas terhadap kondisi pasar. Sebuah proyek yang aliran kasnya terisolasi dari kondisi pasar akan memiliki beta yang rendah. Bagi sebuah perusahaan multinasional yang sangat terdiversifikasi yang menerima arus kas yang dihasilkan oleh beberapa proyek, tiap proyek mengandung dua tipe resiko. Yang pertama itu ada gejolak arus kas non-sistematis yang unik bagi perusahaan, dan yang kedua itu resiko sistematis. Teori CAPM menyatakan bahwa resiko non-sistematis dari proyek dapat diabaikan karena dapat didiversifikasi, tetapi resiko sistematis tidak dapat didiversifikasi karena mempengaruhi semua proyek dengan cara yang sama. Semakin rendah beta dari proyek, semakin rendah resiko sistematis dari proyek. Dan semakin rendah tingkat pengembalian yang diinginkan dari proyek semacam itu jika proyek perusahaan multinasional memperlihatkan beta yang lebih rendah daripada proyek perusahaan domestik murni, maka tingkat pengembalian yang diinginkan dari proyek MNC seharusnya lebih rendah. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan rendah, berarti biaya modal juga rendah. Teori Capital Asset Pricing dalam kurung CAP. Dengan demikian mendukung anggapan bahwa biaya modal dari perusahaan multinasional secara umum lebih rendah daripada biaya modal perusahaan domestik.
Karena alasan-alasan yang telah disajikan, meskipun begitu harus ditekankan di sini bahwa resiko non sistematis dari proyek tetap dipandang relevan oleh sejumlah perusahaan multinasional. Dan jika resiko ini juga diperhitungkan dalam menilai resiko dari proyek, tingkat pengembalian yang diinginkan dari proyek MNC belum tentu lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang diinginkan proyek perusahaan domestik murni. Bahkan sebuah proyek berskala besar dalam negara berkembang yang kondisi politiknya sangat labil dan memiliki country risk yang tinggi akan dianggap sebagai berisiko oleh banyak perusahaan multinasional. Sekalipun arus kas yang akan dihasilkan oleh proyek ini tidak memiliki korelasi dengan pasar Amerika Serikat. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan multinasional mungkin memandang risiko non-sistematis sebagai faktor yang penting pada saat menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan dari proyek luar negeri. Selanjutnya itu saya menjelaskan tentang tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk proyek luar negeri. CAPM mengatakan resiko sistematis adalah resiko yang relevan yang perlu dihargai dalam menentukan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dari sudut pandang investasi total, investasi luar negeri cenderung mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi domestik, di mana investasi luar negeri melibatkan risiko politik dan risiko perubahan kurs yang tidak dijumpai dalam investasi domestik. Tingkat ketergantungan investasi luar negeri dan dalam negeri terhadap faktor bersama dunia akan menentukan diversifikasi bisa efektif mengurangi risiko tidak sistematis, di mana derajat diversifikasi ditentukan oleh karakteristik permintaan produk. Dari hal di atas dapat diasumsikan bahwa diversifikasi oleh perusahaan multinasional dalam melakukan investasi luar negeri memberikan manfaat yang tidak bisa diperoleh oleh investor yang melakukan diversifikasi pada tingkat domestik. Terus yang kelima, ini saya menjelaskan tentang biaya modal di berbagai negara. Pemahaman tentang mengapa biaya modal bervariasi antara negara penting untuk 3 alasan. Yang pertama, dapat menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara memiliki keunggulan kompetitif atas MNC yang lain, seperti halnya perbedaan dalam teknologi atau sumber daya. Biaya modal antar negara juga berbeda. Hal ini memungkinkan sejumlah perusahaan multinasional untuk menaikkan pangsa pasar global mereka dengan mudah. Yang kedua, itu perbedaan biaya modal antar negara memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyesuaikan operasi internasional dan sumber daya mereka dalam rangka mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan dalam biaya dari masing-masing komponen modal. Ada hutang dan ekuitas. Dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara cenderung memiliki struktural modal yang lebih padat hutang daripada perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara yang lain. Selanjutnya ini ada perbedaan dalam biaya hutang antar negara akan dijelaskan terlebih dahulu yang diikuti dengan penjelasan tentang perbedaan dalam biaya ekuitas. Yang pertama tadi perbedaan dalam biaya hutang. Dari biaya hutang bagi sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh suku bunga bebas resiko dari valuta yang dipinjam dan premium resiko yang diminta oleh kreditor. Biaya hutang mungkin lebih tinggi di sejumlah negara dibanding negara-negara lain karena tingginya suku bunga bebas resiko atau karena premium resiko yang diminta lebih tinggi. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan dalam suku bunga bebas resiko dan premium resiko. Bedanya itu, tingkat bunga bebas resiko ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan dana. Setiap faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dana akan menentukan tingkat bunga bebas resiko.
yaitu faktornya antara lain yang pertama peraturan perpajakan, yang kedua karakteristik demografi, yang ketiga kebijakan moneter, yang keempat kondisi perekonomian, yaitu yang pertama perbedaan dalam suku bunga bebas resiko. Tingkat bunga bebas risiko ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan dana. Setiap faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dana akan menentukan tingkat bunga bebas risiko. Faktor-faktor tersebut antara lain itu ada peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan di sejumlah negara dirancang untuk mendorong orang agar lebih banyak menabung, yang bisa mempengaruhi penawaran tabungan, dan dengan demikian suku bunga peraturan-peraturan pajak sebuah negara yang berhubungan dengan penyusutan dan kredit pajak investasi dapat juga mempengaruhi suku bunga melalui pengaruhnya atas permintaan dana oleh korporasi. Selanjutnya ada karakteristik demografi. Kondisi demografis dari sebuah negara mempengaruhi penawaran tabungan dan permintaan terhadap dana pinjaman atau jumlah populasi dan sebagainya. Karena kondisi-kondisi demografis berbeda antar negara, begitu juga kondisi permintaan dan penawaran, dan dengan demikian suku bunga nominal. Negara-negara yang sebagian besar populasinya berusia muda cenderung memiliki suku bunga yang tinggi karena rumah tangga berusia muda biasanya menabung sedikit dan banyak meminjam. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diimplementasikan tiap bank sentral mempengaruhi penawaran dana, dan tentu saja suku bunga negara-negara yang menerapkan kebijakan moneter yang longgar sehingga pertumbuhan uang beredar menjadi tinggi bisa meraih suku bunga nominal yang rendah jika mereka dapat mengendalikan laju inflasi. Namun sejumlah pakar menyatakan bahwa kebijakan moneter longgar akan menimbulkan peningkatan suku bunga dengan menaikkan ekspektasi inflasi dan permintaan dana. Poin yang relevan di sini adalah bahwa terlepas dari bagaimana suatu kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, tiap bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter yang berbeda, dan hasilnya adalah suku bunga yang berbeda di tiap negara. Selanjutnya ada kondisi perekonomian. Jadi di sini mempengaruhi suku bunga. Suku bunga juga akan berbeda antar negara. Biaya dari hutang di banyak negara berkembang jauh lebih tinggi daripada biaya hutang di negara industri, terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi. Ekspektasi inflasi yang tinggi di negara-negara berkembang menyebabkan para kreditor meminta suku bunga bebas resiko yang tinggi pula. Selanjutnya itu yang kedua, perbedaan dalam premium resiko. Besarnya premi resiko akan ditentukan oleh keyakinan kreditur terhadap kemungkinan tidak terbayarnya bunga dan pokok hutang. Resiko ini antara lain disebabkan oleh yang pertama kondisi perekonomian. Jadi jika kondisi ekonomi dalam Yang kedua itu perbedaan dalam premium resiko. Besarnya premi resiko akan ditentukan oleh keyakinan kreditur terhadap kemungkinan tidak terbayarnya bunga dan pokok hutang. Resiko ini antara lain disebabkan oleh yang pertama itu kondisi perekonomian. Jika kondisi ekonomi dalam suatu negara lebih stabil, resiko munculnya resesi relatif rendah. Jadi probabilitas sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya menjadi lebih rendah pula, dan premium resiko yang diminta kreditor juga akan rendah. Terus yang kedua ada kedekatan hubungan antara perusahaan dan kreditur. Jadi hubungan antara korporasi dengan kreditor di sejumlah negara lebih erat daripada di negara-negara yang lain. Di Jepang, para kreditor selalu siap mengucurkan kredit jika sebuah korporasi mengalami masalah keuangan sehingga menurunnya resiko likuiditi. Biaya dari masalah-masalah keuangan pada sebuah perusahaan Jepang ditanggung dengan beragam cara oleh manajemen perusahaan, kreditor, dan pelanggan.
Jadi masalah-masalah keuangan tidak ditanggung sepenuhnya oleh kreditor. Semua pihak yang terlibat memiliki lebih banyak motivasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kecil kemungkinan untuk suatu jumlah hutang tertentu perusahaan Jepang akan pailit, sehingga kreditor di sana juga meminta premium resiko yang lebih rendah. Yang C atau yang ketiga ini intervensi pemerintah. Pemerintah di sejumlah negara sering melakukan intervensi untuk menyelamatkan perusahaan yang mau bangkrut. Sebagai contoh nih, di Inggris banyak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah. Pemerintah tentu akan menyelamatkan perusahaan miliknya, bahkan sekalipun tidak memiliki saham selembar pun. Pemerintah mungkin menyediakan subsidi langsung atau kredit kepada perusahaan yang pailit. Di Amerika Serikat, bantuan dari pemerintah tidak sering terjadi karena pembayar pajak tidak mau menanggung biaya dari corporate mismanagement. Walaupun pemerintah telah beberapa kali melakukan intervensi untuk melindungi industri-industri tertentu. Tapi kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan turun tangan menyelamatkan perusahaan yang pailit lebih rendah dibandingkan pemerintah-pemerintah lain. Dengan demikian, premium resiko untuk jumlah hutang tertentu yang diminta para kreditor di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan kreditor-kreditor negara lain. Yang D itu derajat leverage keuangan. Perusahaan di sejumlah negara memiliki kapasitas peminjam yang lebih besar karena kreditor-kreditor mereka mau mentolerir tingkat ungkitan keuangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, perusahaan di Jepang dan Jerman memiliki tingkat ungkitan keuangan yang lebih tinggi daripada perusahaan Amerika Serikat. Jika semua faktor lain diasumsikan sama, perusahaan yang memiliki ungkitan keuangan tinggi harus membayar premium resiko yang lebih tinggi. Tetapi faktor-faktor lain yang dimaksud tentu saja tidak sama, bahkan perusahaan ini dibolehkan untuk menggunakan tingkat ungkitan keuangan yang lebih tinggi karena memiliki hubungan unik dengan kreditor dan pemerintah. Biaya modal perusahaan utamanya ditentukan oleh risiko premium yang disyaratkan oleh kreditur, yaitu ada tingkat bunga bebas risiko. Selanjutnya ada perbedaan biaya hutang di berbagai negara. Biaya hutang di berbagai negara secara umum memiliki korelasi positif dari waktu ke waktu. Biaya hutang nominal bagi perusahaan dalam masing-masing negara mencapai puncaknya pada tahun 1980, menurun tajam selama awal tahun 1980-an. Mendatar selama akhir tahun 1980-an dan kembali menurun selama awal tahun 1990-an. Perbedaan biaya hutang antar negara terutama disebabkan oleh perbedaan dalam suku bunga bebas resiko. Perusahaan multinasional beroperasi dalam negara-negara yang memiliki biaya modal tinggi, barangkali akan dipaksa untuk menolak proyek yang mungkin layak diterapkan oleh MNC yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal rendah. Di samping itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal tingkat mungkin bakal menjual proyek berjalan mereka jika biaya pendanaan dianggap mulai meninggi. Sebagai contoh, ada Lloyds Bank dari Inggris memutuskan untuk menjual operasi-operasi perbankan mereka yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1989. Alasannya adalah rendahnya tingkat pengembalian dan perusahaan dapat mendapatkan pengembalian yang setara jika pengalihan investasi ke dalam pasar uang Inggris. Seandainya biaya modal nominal bagi perusahaan Inggris lebih rendah, Lloyds Bank mungkin tidak akan menjual operasi mereka yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya ada perbedaan dalam biaya ekuitas. Biaya dari ekuitas dalam sebuah negara merefleksikan biaya oportunitas apa yang bisa dihasilkan pemegang-pemegang saham dari investasi yang memiliki resiko yang setara seandainya ekuitas didistribusikan pada mereka. Pengembalian dari ekuitas ini dapat disetarakan dengan suku bunga bebas resiko yang seharusnya bisa dihasilkan oleh pemegang saham, ditambah premium yang mencerminkan resiko dari perusahaan. Karena suku bunga bebas resiko bervariasi antara negara, biaya dari ekuitas dengan demikian juga bervariasi dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya ada
menggabungkan biaya hutang dan biaya ekuitas. Besarnya biaya modal keseluruhan akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama biaya hutang setelah pajak, yang kedua biaya equity, yang ketiga proporsi hutang dan equity dalam perusahaan modal. Selanjutnya ada keputusan menyangkut struktur modal. Keputusan struktur modal MNC mencakup pemilihan pembiayaan modal atau ekuitas untuk seluruh anak perusahaan. Oleh karena itu, struktur modal keseluruhan akan merupakan kombinasi dari seluruh struktur modal anak perusahaan. MNC memahami adanya kompensasi antara menggunakan hutang dan menggunakan ekuitas untuk membiayai operasinya. Keuntungan menggunakan hutang sebanding dengan ekuitas dan akan berbeda untuk tiap karakteristik perusahaan MNC dan terkait dengan negara di mana MNC mendirikan anak perusahaan, sehingga karakteristik perusahaan yang relevan untuk MNC dapat mempengaruhi struktur modalnya. Itu ada karakteristik yang pertama, stabilitas aliran kas. MNC dengan aliran kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak hutang. Yang kedua itu ada resiko kredit. MNC yang memiliki resiko kredit kecil memiliki lebih banyak akses kredit. Yang ketiga ada akses ke laba ditahan. MNC yang profitable dan MNC dengan pertumbuhan lambat mungkin dapat mendanai sebagian besar investasinya dengan laba ditahan. Yang keempat ada jaminan hutang. Jika induk menjamin hutang anak perusahaan mungkin dapat meminjam lebih. Terus yang kelima ada masalah keagenan. Pemegang saham negara setempat mungkin memantau anak perusahaan yang mungkin tidak berdasarkan perspektif induk perusahaan. Terus ada yang B, itu karakteristik negara. Yang pertama ada pembatasan saham, tingkat bunga, kekuatan mata uang, resiko negara, dan hukum pajak. Selanjutnya nomor 7 itu interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Yang pertama itu peningkatan pendanaan hutang oleh anak perusahaan. Kedua ada pengurangan pendanaan hutang oleh anak perusahaan. Jadi ada peningkatan dan pengurangannya. Yang peningkatan itu ada dana internal yang lebih besar mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Ada kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin dikurangi. Ada komposisi pendanaan hutang yang telah disesuaikan mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti keterbukaan MNC pada resiko nilai tukar. Terus dalam pengurangan pendanaan hutang oleh anak perusahaan itu ada dana internal yang lebih kecil mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin ditingkatkan. Interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Terus yang keempat ada komposisi pendanaan hutang yang direvisi mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti halnya seluruh keterbukaan MNC terhadap resiko nilai tukar. Yang kedelapan ada alternatif sumber pembiayaan perusahaan anak MNC. Itu ada sumber pembiayaan dapat diklasifikasi menjadi sumber pembiayaan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, ada pembiayaan yang diperoleh dari grup perusahaan, dan sumber pembiayaan eksternal. Pemilihan sumber pembiayaan seharusnya mempertimbangkan ketiga hal tersebut secara bersamaan atau simultan. Jadi pemilihan sumber pembiayaan tersebut dipertimbangkan dalam ketiga hal. Yang pertama itu meminimumkan biaya modal eksternal setelah disesuaikan dengan risiko valuta asing. Yang kedua mengutamakan sumber pembiayaan dari kegiatan operasional perusahaan untuk meminimumkan flotation cost atau pembayaran pajak dan resiko politik. Terus yang ketiga itu memotivasi manajemen perusahaan anak untuk memusatkan strategi pembiayaan pada tujuan meminimumkan biaya modal grup MNC secara keseluruhan. Itu sekian penjelasan dari saya tentang
biaya modal dan struktur modal perusahaan. Kesimpulannya yaitu keputusan struktur modal memberikan dampak yang besar terhadap nilai perusahaan. Teori struktur modal berusaha mengetahui pengaruh keputusan struktur modal terhadap biaya modal. Keputusan struktur modal relevan untuk dipertimbangkan apabila mempengaruhi biaya modal perusahaan. Besarnya biaya modal perusahaan akan ditentukan oleh biaya modal setiap jenis dana yang digunakan dan proporsinya dalam struktur modal. Secara umum terdapat dua jenis dana, yaitu equity dan hutang. Biaya equity dapat dicari dengan menggunakan modal kapitalisasi, dividen, CAPM, dan PR. Sementara biaya hutang akan ditentukan oleh persepsi kreditur terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok hutang tepat pada saatnya. Keputusan struktur modal harus disesuaikan dengan karakteristik usaha. MNC perlu mempertimbangkan faktor-faktor dalam host countries sebelum memutuskan apakah sebaiknya target struktur modal ditetapkan dalam lingkup global atau lokal. MNC dapat menetapkan bahwa struktur modal global dan mengkompensasikannya dengan struktur modal lokal perusahaan anak yang lain. Untuk mendapatkan struktur modal setelah konsolidasi yang sesuai dengan target struktur modal global, MNC dapat menggunakan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai operasi perusahaan anak. Pecking order model menyatakan bahwa pemilihan sumber pembiayaan MNC akan mengikuti suatu urutan prioritas tertentu yang akan ditentukan oleh kondisi global yang dihadapinya. Pemilihan sumber pembiayaan seharusnya memperhatikan berbagai tujuan yang ingin dicapai secara simultan. Dalam praktek, manajer umumnya lebih memusatkan perhatiannya pada salah satu tujuan. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.